Saya akan share screen. Oke, saya akan share ini mengenai slide mineral yang sudah dibagikan tempo hari. Ya, yang sudah dibagikan. Oke, nih udah berapa coba nih partisipannya udah berapa orang nih? 34, oke ya. Chat juga oke. Pastikan semua sudah absen ya guys ya. Oke. Pastikan semuanya sudah absen. Ya. Oke, ini mengenai mineral. Biokimia mineral, mineral pada hewan. Ya. Apa sih mineral itu? Nah, ini pertanyaan saya pertama. Mineral itu apa mineral itu? Coba Anda nanti jawab di chat, apa itu mineral? Saya kasih pertanyaan. Kita mendengar istilah mineral ini sejak kita kecil juga SMP juga rasanya. Anda pernah dengar ya dari orang tua Anda, dari guru Anda mungkin mengenai apa mineral ini. Apa sih sebenarnya mineral ini? Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, mineral ini biasanya ada di tanah dia. Dia biasanya berada di tanah karena tanah itu adalah sumber terkaya dari mineral. Nah, makhluk hidup, tanaman, hewan, dan manusia hanya memanfaatkan sebagian mineral tanah untuk kehidupan makhluk hidup tersebut. Ya, jadi itu. Nah, kalau kita lihat sejarah mineral selain pandang, nah ya ada apa? Ada Gahn, seorang kimiawan Swedia menemukan bahwa kalsium fosfat itu merupakan komponen utama pada abu tulang. Nah itu ya. Kalsium fosfat itu merupakan komponen utama pada abu tulang. Kemudian dilanjutkan oleh Humphrey. Ya, dia menemukan juga adanya kalium. Ya, adanya kalium pada abu kayu dan dia menyebutnya dengan potash. Ya, apa itu potash tuh? Ya, coba ya. Itu. Dan kemudian juga oleh Frodis dia menemukan adanya besi dalam darah. Ya, dan adanya keterkaitan dengan anemia pada manusia. Kemudian juga pada ternak ya, Bosingold menunjukkan adanya kebutuhan garam. Ya, ternyata hewan ternak juga butuh garam, butuh mineral. Ya. Nah, jadi bukan hanya manusia, ternak juga apa? Dia butuh mineral. Ya, nah kita sebagai dokter hewan kita mempelajari mineral, kita belajar pada apa? Pada hewan, pada ternak, pada hewan kesayangan. Pada hewan eksotik. Dokter hewan itu minimal ada 3 lahan hewan untuk belajar mineral. Yang pertama, hewan ternak, sapi, babi, kambing, unggas, ayam. Yang kedua, hewan piara, anjing, kucing pada umumnya. Dan yang ketiga, satwa liar atau satwa eksotik. Nah, sebaiknya dokter hewan tahu berapa kandungan mineral di masing-masing hewan tersebut. Beda dengan dokter manusia, dia hanya belajar mineral pada manusia. Kebutuhan mineral pada manusia, ya dia hanya belajar itu saja. Cukup buat dia, ya. Jadi itulah dokter hewan. Seperti saya katakan tempo hari, dokter hewan tuh lahannya banyak. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, tubuh makhluk hidup, hewan dan manusia, itu sekitar 4%-nya disusun oleh mineral. Jadi mineral itu hanya ada 4% di tubuh kita. Ya, jadi sedikit sebenarnya. Dan peranan mineral dalam tubuh apa? Pertama sebagai kofaktor atau aktivator enzim. Kedua sebagai pembentuk garam pada tulang dan gigi. Yang ketiga komponen hormon. Dan yang keempat komponen senyawa biologis aktif. Guys, kalian sudah dapat kuliah hormon belum di fisiologi? Apa itu hormon? Apakah kalian sudah dapat kuliah hormon di fisiologi, guys? Halo Belby Edwin, halo Gede Sute,
Halo Maria Vanessa. Halo, Prof. Halo. Ah, apakah kalian sudah dapat kuliah hormon di fisiologi? Sudah, Prof. Tahu ya? Oke, jadi hormon tuh tahu ya, pembawa pesan kimiawi. Oke. Halo anak Agung Sagung Masita. Halo Dewa Ayu Halo, Prof. Sintia. Halo Gedewi Diantara. Halo, Prof. Ya. Halo Prof. Oke, perhatikan ya. Jangan tidur kalau ngantuk, setia kopi di samping Anda. Itu obat ngantuk yang paling efisien. Betul Ya. Prof. Betul, Ya. Prof. Oke. Jadi oke ya. Jadi mineral ini jadi permasalahannya dari tanah. Mineral itu dari tanah itu akan ditransformasi ke dalam tubuh hewan. Nah, itu bagaimana? Ya, caranya. Karena mineral tanah itu mineral yang berada dalam bentuk apa? Sendirian. Misalnya kalsium ya kalsium. Kalium ya kalium. Mereka berada di tanah itu berada sendirian. Dalam bentuk murni mineralnya. Tapi makhluk hidup itu membutuhkan mineral dalam bentuk senyawa kompleks. Ya. Dan biasanya mineral yang dibutuhkan makhluk hidup dia berikatan dengan komponen lain, biasanya senyawa zat organik ya. Contohnya besi dalam hemo atau mioglobin, kobalt dalam vitamin B12 ya. Dan tembaga dan zinc berikatan dengan protein dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya apa enzim-enzim ya. Jadi banyak sekali. Jadi masalahnya mineral dari tanah itu bagaimana bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Hewan apa yang makan mineral langsung dari tanah, guys? Ada yang tahu? Hewan apa saja yang makan mineral langsung dari tanah? Cacing tanah, Prof. Cacing tanah. Oke, apa lagi? Mungkin bukan makan ya, tapi mendapatkan. Bukan hewan apa saja yang mendapatkan mineral langsung dari tanah. Ya, itu. Itu saya ketik juga tuh, saya di chat ya. Jadi, nah mineral-mineral itu, hewan-hewan tersebut, dia punya kemampuan khusus membuat mineral yang tadinya tidak bisa digunakan makhluk hidup, menjadi bisa digunakan makhluk hidup. Ya, cacing tanah bisa. Dia sumber mineral terkaya. Siapa yang mau makan cacing tanah? Siapa yang suka makan masakan cacing tanah? Siapa yang suka makan masakan cacing tanah? Biasalah, apakah Anda senang makan masakan cacing tanah? Ayu Tidak, Alicia, itu sumber mineralnya tinggi loh. Halo Hans Pablo, apakah kau senang makan masakan cacing tanah? Itu sumber mineralnya tinggi loh. Ya. Ya bisa juga belatung, siput. Mereka itu makan mineral langsung dari tanah. Ya. Siapa yang senang makan siput dimasak? Siput tuh suka dimasak kadang-kadang tuh. Halo Hans Pablo, apakah kau senang makan siput? Siput yang dimasak ya, bukan siput mentah maksud saya. Enggak, Pak. Enggak. Di Bali banyak loh warung-warung makan yang jual siput di Bali ini banyak. Ya. Dan ini merupakan apa? Merupakan salah satu sumber mineral yang tinggi. Bahkan siput itu cangkangnya aja terdiri dari mineral kalsium. Cangkang siput tahu ya, rumahnya siput, cangkangnya siput, dia terdiri dari kalsium itu. Ya. Jadi mineral-mineral ini bagaimana? Ya. Bagaimana dia diserap dari tanah? Jadi ini intinya, bagaimana prosesnya mineral yang dari tanah seperti kalsium menjadi berguna dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Nah, coba jelasin tuh. Ya. Tutut juga ya, keong juga tutut juga keong sawah itu ya. Banyak, oke. Jadi banyak sekali sumber-sumber mineral sebenarnya. Ya. Jadi hewan-hewan yang dia makan ini
makan tanah, istilahnya dia tuh mengambil mineralnya. Siput, tutut juga dia mengambil mineral dari tanah. Ya, itu yang penting. Nah, juga tapi di dalam darah mineral ini banyak yang beredar berupa kation. Ya, nah kation inilah yang akan meningkatkan keberdayagunaan. Keberdayagunaan itu atau apa? Bioavailabilitas. Bahasa Inggrisnya bioavailability. Bahasa Indonesianya bioavailabilitas atau kedayagunaan mineral untuk tubuh. Ya, itu. Jadi penting nih, mineral ini yang menarik bagaimana mineral dari tanah bisa menjadi berguna dalam tubuh. Di tanah mineral itu nggak ada gunanya. Dia tetap aja ada di tanah. Yang menggunakan mineral itu adalah makhluk hidup. Ya, sehingga dia berdaya guna. Nah, ini penting kita pahami, ya. Nah, dalam tubuh mineral itu apa saja? Ada elemen utama atau yang kita kenal sebagai mineral makro. Ya. Yang pertama ada elemen utama ini, ya. Ini yang kita kenal sebagai mineral makro. CHO, NSP dan magnesium, natrium, kalium dan klor ini makro. Nah, yang kedua ada lagi elemen yang mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, ini kobalt, tembaga, zinc, yodium, besi, silikon, mangan, molybdenum, selenium dan krom. Ya. Krom ini penting. Krom ini penting sebagai apa? Sebagai pengendali kadar gula dalam darah, ya. Krom. Ya, itu. Ya. Ada juga mineral yang dibutuhkan hewan tapi belum tentu juga dibutuhkan manusia. Contohnya ini. Ya. Ada juga mineral yang dibutuhkan oleh hewan tapi belum tentu dibutuhkan manusia. Contohnya apa? Contohnya ini nih. Nah, itu. Arsen, kadmium, nikel, silikon, ya. Itu dibutuhkan manusia. Dan vanadium. Vanadium ini penting sebagai apa? Sebagai bahan penyambung tulang yang patah pada manusia, ya. Pada hewan juga bisa. Dia penting sebagai bahan penyambung tulang yang patah. Ya, karena dia tidak memancing petir. Ya, itu. Tapi ada juga mineral yang bersifat racun terhadap manusia dan hewan. Perak, raksa, dan timah hitam, Pb. Ini memang dia bersifat racun. Ya. Nah, beberapa mineral juga dia merupakan elemen anorganik yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan reproduksi pada hewan. Ya. Walaupun jumlahnya yang dibutuhkan sedikit, tapi keseimbangan dalam tubuh harus tetap terjaga. Ya, itu. Dan leguminosa termasuk kacang-kacangan, polong-polongan, dia biasanya kaya dengan mineral kalsium, Mg, besi, tembaga, zinc, dan kobalt. Ya. Sedangkan rumput-rumputan banyak mengandung Mg, zinc, dan besi. Jadi mineral itu di tanah tuh dia sudah berikatan dengan tanaman. Tanaman nomor satu yang mengambil mineral. Ya. Nah, hewan seperti sapi, kuda, dia hanya memanfaatkan dari tanaman itu untuk kebutuhan mineralnya. Ya. Jadi seperti itu. Juga ini sebenarnya semodel dengan tingkat-tingkat atau piramida kehidupan. Ya, guys, piramida kehidupan. Nah, mayoritas anion yang beredar dalam tubuh, contohnya klorida, fosfat, hidrokarbonat, ya, dan juga sulfat. Itu anion-anion yang beredar dalam tubuh. Mereka punya fungsi masing-masing, guys, di tubuh itu, ya. Juga ada juga yang fosfor, magnesium, kalium, natrium, juga dia bisa berada dalam tulang sebagai garam kalsium yang berkombinasi dengan fosfat. Ya. Jadi tulang itu mengandung garam kalsium yang berkombinasi dengan fosfat. Ya. Nah, itulah yang membuat tulang keras itu ada mineralnya. Kan kalian tempoh hari sudah lihat video-video bagaimana tulang yang direndam di asam cuka, di asam klorida menjadi empuk, ya, menjadi apa? Menjadi lembek karena sebagian mineralnya sudah larut.
Nah, beberapa mineral seperti magnesium, natrium, kalium biasa dijumpai dalam bentuk garam di pakan hewan. Ya, ini lebih mudah diserap oleh tubuh. Misalnya Anda punya sapi. Siapa yang pelihara sapi di sini? Siapa yang ada yang pelihara sapi di Iya, sini? Prof. Gede Suta? Saya, Gede Suta punya sapi nggak? Oh, Wayan Putra. Tidak, Prof, tapi kakek saya melihara sapi, Oh Prof. ya, ya sapi itu kebanyakan peliharaan orang tua. Orang muda udah males pelihara sapi. Orang muda peliharanya HP ya. Itu. Ya. Orang-orang muda seumur kalian tuh piaranya HP bukan sapi. Waktu-waktu kalian, kakek kalian melihara sapi. Nah, dalam keadaan-keadaan tertentu, sapi itu suka nggak mau makan, guys. Dia suka nggak mau makan. Saya dulu di Bali pernah tanyain. Waktu itu saya bimbing mahasiswa Kersos. Mungkin kalian tahu ya, Kersos ya. Ada seorang petani, pemilik sapi, dia bertanya, sapinya dikasih makan daun-daunan, sering nggak mau. Bagaimana Pak sapi saya ini? Saya bilang coba sini. Kamu kasih rumput. Coba rumput itu campurkan dengan sedikit garam. Garam masak yang biasa suka kita masak. Sedikit garam, sedikit aja campurkan dengan rumput itu. Kemudian Bapak kasih rumput itu ke mulut sapi. Coba lihat dia makan nggak? Oh ternyata sapinya mau makan. Oh itu Bapak petani itu peternak tuh senang sekali. Sapinya biasanya nggak mau makan jadi mau makan. Kasih garam dikit aja Pak, saya bilang jangan terlalu banyak garamnya. Ternyata apa? Sapi juga membutuhkan makanan bercita rasa. Coba kalau kalian makan sesuatu yang nggak ada garamnya, bagaimana rasanya? Makan nasi, contoh yang paling gampang makan nasi putih, jangan pakai macam-macam, nasi putih tok. Coba kamu makan, gimana rasanya? Ya? Karena nggak ada garam. Tapi kalau ada garam, segala sesuatunya menjadi nikmat. Betul nggak guys? Ya, nah hewan juga begitu. Prof. Ya kan, hewan juga begitu. Dia butuh garam. Coba nanti kamu di lapangan ya, atau bagi yang punya sapi itu, kalau sapinya males makan, coba kasih sedikit aja garam. Garam dapur cukup. Ya, biasanya dia mau makan. Kecuali kalau dia masih nggak mau makan juga, berarti harus diperiksa. Mungkin ada sesuatu. Ya, itu. Hewan juga, anjing juga sama. Jangan dikasih makanan tawar, nggak mau dia. Kasih sedikit garam makanannya. Terutama kalau makanan buatan rumahan, misalnya daging rebus, yang khusus buat si dogi, jangan dikasih tawar, kasih sedikit aja garam. Pasti dia mau. Ya, itu. Jadi ini masalah mineral ini menarik. Dan nanti ya, biokimia ini bisa digunakan di masyarakat, guys. Biokimia ini ilmunya bisa digunakan di masyarakat dalam bentuk tidak langsung. Artinya bukan berarti Anda ngajarin peternak rumus-rumus glukosa seperti apa, enggak. Tapi inilah yang praktis-praktis. Sapi nggak mau makan, kasih sedikit garam di lidahnya, dia mau makan. Itu biokimia. Penerapan biokimia di masyarakat seperti model itu. Vitamin juga, kalau vitamin mungkin disuntik ya, bisa disuntik. Ya. Nah, masalah keterserapan atau bioavailabilitas dari mineral-mineral ini dipengaruhi oleh apa saja? Pertama, oleh kebutuhan prioritas. Mineral mana yang prioritas dibutuhkan? Ya. Mineral mana yang prioritas dibutuhkan oleh hewan? Kedua, oleh bentuk-bentuk garam. Bagaimana garam yang dibentuk oleh mineral itu? Apakah garam sederhana atau garam kompleks? Contohnya kalsium. Kalsium itu biasanya membentuk garam, tapi biasanya garam kompleks. Yang mudah diserap biasanya garam kompleks. Atau mineral yang ada juga ikatan antara mineral dan bahan organik. Itu biasanya sistem yang kita kenal sebagai sistem kelat. Nah, sistem kelat ini kompetitor utama bentuk garam ya. Jadi bermacam-macam mineral ya yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, kalau kita lihat di sistem periodik, mineral-mineral ini ada beberapa tuh, perhatikan ya. Ada yang CO, nikel, CO. Kebanyakan mineral yang kita butuhkan ada di golongan di transisi, di grup transisi di sistem periodik. Ya, itu.
Nah, kalau kita sarikan, nah inilah sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dan hewan. Ya. Jadi apa hewan-hewan apa mineral-mineral ini yang dibutuhkan oleh hewan dan manusia. Ya. Manusia juga butuh, hewan juga butuh uranium, tapi sangat-sangat sedikit jumlahnya. Ya, Anda tahu kan uranium di radiobiologi itu apa uranium? Itu dia sumber apa? Sumber radioaktif. Tapi manusia dan hewan butuh, ya, walaupun jumlahnya sangat sedikit. Nah, di alam mineral ini dia biasa berikatan dengan berbagai senyawa, contohnya besi. Nah, besi ini dia berikatan dengan senyawa apa? Protoporfirin 9. Nah, ini seperti yang saya pernah jelaskan tempoh hari di fotobiologi. Ya, itu. Ini menjadi penting gitu, ya. Juga ada, nah, bentuk mineral seperti gambar di kiri bawah ini namanya bentuk kelat. Mineralnya ini M, metal atau mineral. Nah, ini dia bentuknya bentuk kelat. Dia diikat oleh senyawa organik. Dan biasanya gugus nitrogen. Gugus nitrogen ini dia mampu membentuk kelat dengan mineral. Ini juga perhatikan coba yang besi ya. Dia dibentuk oleh gugus nitrogen. Ini membentuk kelat. Kelat itu asal katanya dari kelasio. Kelasio itu jari. Ya. Jari seperti cakar itu loh. Ya. Nah, biasa hewan-hewan mendapat mineral konsumsi organ hati. Ya, biasa hewan-hewan pemangsa karnivora seperti singa, harimau, dia mendapatkan mineral dari mengkonsumsi organ dari hewan yang dimangsa. Contohnya organ hati. Ya. Walaupun sekarang sudah banyak pakan-pakan komersial, tapi buat hewan-hewan pemangsa, sumber makanan alami seperti organ hati itu merupakan yang paling penting ya untuk kebutuhan mineral dan vitamin mereka. Halo Nyoman Bagus Ri Aribawa, halo Wan Putra Listiawan. Halo, Prof. Halo semuanya, halo Indira Laksmi, halo Iwan Ramdhani. Halo, Bagaimana Prof. kabar kalian? Baik, Prof. Ya, oke. Ya, ini penting. Jadi kelat itu apa nih? Saya kasih definisi sini, kelat adalah bahan organik yang terbentuk jika suatu ikatan ligan polidentat berikatan dengan suatu atom logam. Nah, ligan polidentatnya apa? Nah, ligan polidentatnya contohnya di besi ini. Dia terdiri dari gugus nitrogen ya. Ini polidentat nih. Dia berikatan dengan besi ya. Ini yang namanya kelat, sistem kelat. Ini kan bentuk tangan-tangannya kayak cakar ya. Ya nggak, coba perhatikan. Kayak cakar jari kita ini. Ya. Ini juga sama, bentuknya seperti cakar nih, perhatikan. Ya. Nah, ini yang kita kenal sebagai apa? Sebagai ligan-ligan polidentat yang membentuk kelat. Ya. Nah, banyak kelator-kelator bahan organik ya memang, ya. Dan mineral yang paling stabil ini di alam dalam bentuk kelat seperti ini. Nah, mineral yang Anda makan juga sebaiknya dalam bentuk seperti ini. Anda makan daging, nah, mioglobinnya itu sumber besi. Anda makan daging, mioglobinnya sumber Fe, sumber besi ya. Itu. Ya. Jadi ya seperti ini konfigurasi mineral di alam dalam bentuk kelat. Oke, mineral makro. Dia jumlahnya paling berlimpah di tubuh hewan atau manusia. 98% ini ditemukan di tulang dan gigi. Ya. Jadi tulang dan gigi kita mengandung kalsium. Yang paling pusat kalsium di dalam tubuh hewan atau manusia itu adalah di tulang dan gigi. Ya. Defisiensi kalsium pada anjing dan anak anjing itu menyebabkan apa? Hiperparatiroidisme sekunder. Ya. Menyebabkan nutritional secondary hyperparathyroidism atau hiperparatiroid sekunder akibat zat gizi. Ya, pada anak kucing juga terjadi gangguan penulangan terutama pada daerah pelvis dan lumbar. Pada kucing dewasa terjadi penurunan kerapatan tulang. Itu kalsium. Nah, yang kedua fosfor. Nah, fosfor ini dia mineral yang paling sedikit di dunia. Dia mineral yang paling sedikit.
Nah, pada hewan harus diberikan sebagai bahan tambahan. Ya, pada hewan harus diberikan sebagai bahan tambahan. Ya. Jadi kalau tidak diberikan dalam bahan tambahan itu nggak cukup fosfornya. Jadi fosfor ini sedikit. Fungsinya juga seiras dengan kalsium, pertumbuhan sel, terutama asam nukleat, ya. Penggunaan energi dalam bentuk ATP, kesetimbangan asam basa, dan juga fosfor juga dibutuhkan oleh mikroba rumen untuk pertumbuhan mereka. Ya. Sumber fosfor terbaik itu sebenarnya apa? Minyak dan biji-bijian, tapi yang kedua ini tidak begitu disenangi anjing. Ya. Tidak begitu disenangi anjing. Ya. Makanya agak sulit memenuhi kebutuhan apa? Kebutuhan hewan-hewan piara, hewan karnivora dengan fosfor. Nah, sumber terbaik ya tulang. Tulangnya ditumbuk, dihalus, ya. Atau juga pakai kulit kerang juga bisa ditumbuk halus. Ya, kulit kerang, kulit siput, cangkang kepiting, itu semua sumber kalsium dan fosfor, ya. Cangkang kepiting, kulit kerang, rumah keong, itu semua sumber fosfor, mineral fosfor, ya. Dan di dalam tubuh, kalsium dan fosfor ini saling antagonis. Ya, seperti contohnya penyerapan kalsium di usus dipengaruhi oleh fosfor. Sehingga rasio kalsium dan fosfor tetap terjaga sekitar 1:1 sampai 1:3. Ya. Nah, jika di atas 3, maka jika kandungan fosfornya di atas 3, maka penyerapan kalsium bisa terhambat. Karena memang mereka sifatnya antagonis. Ya. Dan kalsium darah kadarnya diatur oleh hormon paratiroid. Magnesium juga itu mineral apa? Mineral utama juga, makro dia. Fungsinya metabolisme karbo dan lipid. Dan rasanya magnesium ini pahit, jadi konsumsinya terbatas. Merupakan kation paling banyak setelah natrium interseluler. Ya, itu. Jadi dia apa? Dia banyak juga, dominan dia. Ya. Fungsinya apa? Dia berperan penting dalam lebih dari 300 sistem enzim, bayangin tuh. Sistem enzim. Ya. Dan juga dia sebagai katalisator reaksi-reaksi biologi, termasuk reaksi asam nukleat, ya. Sintesis DNA, berperan juga dalam transmisi syaraf. Ya. Berperan juga dalam transmisi syaraf. Halo Jeremy Gading. Halo Caroline Virgin Dwi. Halo, Bagaimana Prof. kabar kalian? Pokoknya Baik, Jeremy Prof. ngantuk nih. Ngantuk Jeremy ya? Dan ngantuk kok Prof. Jeremy. Ya. Ya. Tuh. Dan jika dia terjadi defisiensi pada anjing dan anak anjing, juga kekakuan, persendian, dan hiperekstensi. Dari persendian karpus. Tahu ya persendian karpus ya? Kan kalian udah dapat osteologi. Ya. Natrium. Nah, ini dia merupakan kation utama dalam cairan ekstraseluler. Fungsinya apa? Menjaga keseimbangan cairan. Menjaga cairan darah agar tidak masuk dalam sel, menjaga keseimbangan asam basa, dan banyak tuh fungsinya. Transmisi syaraf dan kontraksi otot, penerapan glukosa dan alat angkut zat gizi lain melalui dinding usus sebagai pompa natrium, ya. Dan natrium ini banyak dia sumbernya, luas, dia tersebar luas. Ya. Kalium, tapi dia di dalam sel. Dia kation utama di dalam sel. Ya, ini kalium juga penting, tapi dia di dalam sel. Fungsinya apa? Bersama natrium mengatur keseimbangan cairan asam basa. Ya, bersama kalsium dia mengatur transmisi syaraf dan kontraksi otot dalam sel sebagai kofaktor pertumbuhan sel, ya. Nah, jika terjadi defisiensi pada anjing, maka akan terjadi hipotensi. Hipotensi, bukan impotensi ya, beda ya. Hipotensi sama impotensi itu beda. Jadi tekanan apa?
kekuatan curah jantungnya menurun kalau dia defisiensi kalium. Pada anak anjing pertumbuhan jelek, gak mau diam, restlessness itu tidak mau diam, bergerak mulu, ya. Ventroflexion dari kepala, ada ventrofleksi dari kepala, ya. Paralisis paha dan juga tangan umum, ya. Pada kucing adanya peningkatan kreatinin serum, ya itu. Florida, hanyut utama ekstraseluler 0,15% berat badan. Konsentrasi tertinggi di mana? Di otak, di sumsum tulang belakang, di lambung dan pankreas. Fungsinya apa? Menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Bagian dari asam lambung untuk menjaga suasana asam pada lambung. Menjaga keseimbangan asam basa bersama fosfor dan sulfur, ya. Jadi ini penting sekali, ya. Defisiensinya kalau pada anjing dan kucing terjadi asidosis metabolik, pertumbuhan yang jelek, kelemahan dan ataksia, ya itu. Belerang, sulfur, ya. Nah ini zat gizi esensial, terdapat sebagai vitamin B1, biotin, koenzim A, metionin, asam amino metionin penting sekali, ya. Dan dia diserap sebagai asam amino atau sebagai sulfat organik. Nah, belerang ini dan berbagai bentuknya digunakan dalam banyak cara. Nah, salah satu asam amino yang namanya asam amino metionin ini mengandung belerang. Ya. Dan asam amino metionin penting untuk start sintesis protein. Tanpa ada asam amino metionin maka kehidupan nggak akan ada. Ya. Sulfur belerang terdapat di mana aja? Di rambut, tulang rawan, hati, tulang, otot, paru-paru dan macam-macam dalam konsentrasi yang tinggi. Ya. Juga dia terdapat dalam rambut, ya. Dalam rambut. Mineral mikro apa aja? Besi, fungsinya apa? Alat angkut oksigen. Ya, mineral mikro dan mineral runut. Mineral runut itu jumlahnya lebih sedikit dibanding mikro. Jadi kalau mineral mikro dibutuhkannya sedikit, maka mineral runut itu lebih sedikit lagi yang dibutuhkan. Ya, tapi butuh dia, tapi penting. Cuma sedikit, tapi penting. Ya. Sebagai alat angkut oksigen, besi ini sebagai alat angkut oksigen dalam plasma darah, ya. Bagian terpadu dalam enzim, terutama enzim redoks, ya, dalam tubuh, reaksi-reaksi enzim redoks dalam tubuh, metabolisme energi. Dan besi juga berpengaruh terhadap kemampuan belajar. Kalau Anda kurang darah, defisiensi besi, maka belajar juga menjadi malas. Juga dia berperan dalam sistem kekebalan. Pada anjing apa? Defisiensi ada anemia, ya, ada macam-macam, ya. Itu. Jadi ini sekali ya. Besi ini penting sekali. Nah, besi ini di dalam tubuh terdapat dalam dua bentuk, Fe2+ atau yang kita kenal sebagai ya. Cuma pintunya tuh di bawahnya tuh agak nempel ke lantai itu loh. Ya, jadi kalau dibuka tuh agak coba tutup ya. Keras itu loh. Nah, iya kan? Itu aja. Nah. Itu nggak ada masalah. Ya. Itu pintunya itu dia nempel ke lantai itu aja, kalau ditutup tuh agak keras itu. Nah. Makasih, Pak. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi besi itu dapat dalam bentuk besi yang 2+, yang muatan 2+, atau yang kita kenal sebagai ferro, dan besi yang muatannya 3+, yang terkenal sebagai ferri. Ya, dan dia sering berasosiasi dengan protein dalam tubuh. Contohnya apa? Globin. Ya, maka membentuk hemo dan mioglobin. Tersimpan dalam jumlah besar dalam protein, contohnya ferritrin. Dan besi ini dia kalaupun dia bebas dalam tubuh konsentrasi sangat rendah. Karena apa? Karena dia ion ferri nggak larut dalam air, ya. Nah, makanan yang biasa kita makan itu mengandung 3. Tapi untuk mudah diserap haruslah dalam bentuk besi yang muatan 2, dalam bentuk ferro. Nah, oleh sebab itu, sehabis makan itu sangat disarankan, apalagi sehabis makan daging, ya, makan daging-daging
itu sangat disarankan Anda minum air jeruk atau makan jeruk utuh setelah makan daging. Ya, itu. Jadi ini penting sekali. Iodin. Nah, iodium, komponen hormon tiroksin. Ya. Komponen hormon tiroksin. Nah, iodium ini dia biasa diambil dan ditampung oleh kelenjar tiroid. Ya, sebagai bahan untuk hormon tiroksin. Hormon tiroksin ada dua macam, T3 dan T4. T4 ini yang sudah fungsional, ya. T4 sudah fungsional, sedangkan T3 masih harus dimodifikasi sedikit supaya dia menjadi T4. Ini T4 ini sudah fungsional. Ya. Nah, iodium ini biasa disimpan di kelenjar tiroid dalam bentuk berikatan dengan globulin atau yang kita kenal sebagai tiroglobulin, globulin khusus yang ada di kelenjar tiroid. Ekskresinya melalui urin. Ya. Defisiensi iodium hipertrofi kelenjar tiroid atau gondok, ada hemoksidema dan kretinisme, kekecilan, kekergilan. Ya, pada anjing dewasa dan anak anjing ada hipertiroid, kegundulan, rambut yang kering, kucing nggak begitu jelas, tapi juga ada gejala hipertiroid pada kucing. Ya, itu. Seng. Seng ini penting. Dia esensial dalam makanan atau tumbuhan, ya. Dia juga pada hewan dan manusia dibutuhkan untuk pembentukan substansi genetik dalam sel. Ya. Oleh sebab itu seng ini seringkali terkait dengan kesuburan. Dan dia dibutuhkan dalam sintesis DNA dan RNA. Merupakan bagian dari kira-kira 200 metaloenzim. Ya, makanya seng ini juga dia berperan penting dalam sistem enzim. Apa akibatnya jika defisiensi? Ya, jika defisiensi seng akan imunodefisiensi, mudah infeksi, pertumbuhan terlambat, dan keterlambatan pematangan seksual. Pada hewan-hewan tertentu pematangan seksual ini penting. Ya, seperti pada ayam ini penting sekali supaya dia bisa cepat bertelur. Ya. Penting ini pematangan seksual. Juga bagi para mereka yang bekerja sebagai pembibit anjing ini penting. Ya. Itu. Fungsinya apa? Kofaktor dan koenzim, sintesis karbohidrat, protein, lipid, ya, memelihara keseimbangan asam basa dengan cara mengangkut CO2 ke paru-paru dan mengeluarkan CO2. Bagian enzim, DNA, RNA polimerase, banyak nih. Sing ini fungsinya banyak ini. Ya. Dia jumlah mineral mikro tapi fungsinya banyak ini. Perhatikan tuh. Pengembangan fungsi reproduksi laki-laki atau hewan jantan dan pembentukan sperma, ya. Juga sebagai bahan untuk protein pengikat retinol sebagai alat angkut vitamin A. Sumbernya apa? Pada protein hewani, ya, daging, hati, kerang dan telur, ya. Pada defisiensi pada anjing apa? Adanya lesio-lesio pada kulit dan pada anak anjing pertumbuhannya jelek, ya. Jadi terjadi penebalan pada telapak kaki. Pada kucing dan anak kucing sih juga belum ada gejala klinis yang dilaporkan, tapi juga adanya pertumbuhan yang buruk dan adanya lesion pada kulit. Ya. Mangan juga mangan. Ini mangan ini berbeda dengan mangan bahasa Jawa ya guys ya. Jangan sampai salah kalian. Mangan ini ya mangannya bahasa Inggrisnya, bukan makan, bukan mangan, bukan. Ya, juga dia merupakan kofaktor enzim penting sebagai sebagai contoh enzim-enzim yang berkaitan dengan sintesis kolesterol dan lipid. Ya, ini penting. Halo Made Vidya Saraswati, halo Mari Renata Devi, halo Mierla, Rosalita, bagaimana kabar kalian? Baik, Prof. Ya. Baik, Prof. Oke. Fokus ya. Ya, defisiensi pada kucing juga belum ada laporan, tapi diduga terkait abnormalitas sendi dan tulang. Selenium. Juga selenium ini penting nih. Dia juga terkait dengan fungsi banyak enzim-enzim, termasuk superoksida dismutase dan glutathione peroksidase. Defisiensi pada unggas menyebabkan keputihan warna otot, pektoral, dan juga
adanya anoreksia dan koma, ya. Itu kalau dia defisiensi selenium, koper atau tembaga. Juga bagian dari enzim-enzim grup oksidase sebagai aktivator enzim-enzim, mencegah anemia, merangsang sintesis Hb, ya. Juga dia berperan juga melepas simpanan besi dari ferritrin di dalam hati, ya. Dan juga tembaga juga ini merupakan komponen darah pada hewan-hewan laut dalam. Itu yang kita kenal sebagai hemokuprin. Nah, hemokuprin. Hemokuprin ini adalah bagian darah hewan yang mengandung Cu. Ini kira-kira semodel dengan hemoglobin pada hewan darat. Ya, kalau hemoglobin itu dia mengikat besi, tapi hemokuprin dia mengikat tembaga. Ini penting juga nih, ya. Dan ternyata daya ikat tembaga terhadap oksigen itu lebih dibanding daya ikat besi terhadap oksigen. Artinya dengan oksigen yang sangat sedikit pun tembaga ini dia mampu mengikat. Karena hewan-hewan laut dalam kan oksigennya sedikit. Ya, kadar oksigen dalam air laut dalam itu sedikit sekali. Tapi tembaga masih mampu, ya. Nah, mungkin kalian pernah, saya mau tanya, kalian pernah nggak makan sejenis kerang air tawar? Ya, seperti apa tuh? Di Bedugul saya pernah lihat tuh banyak tuh yang kerang yang kulitnya hijau agak besar tuh. Ada yang pernah makan kerang gituan? Halo, Manik Mustika, apakah pernah makan kerang hijau? Saya belum pernah, Prof. Atau Made Vidya Saraswati pernah makan kerang hijau? Pernah, Prof. Nah, jadi oke. Jadi kerang hijau ini kalau Anda rebus, dia itu cairan rebusannya berwarna agak sedikit kebiruan. Coba nanti, ya. Kalau direbus, cairan rebusannya berwarna agak sedikit kebiruan. Beda dengan kerang-kerang yang satunya tuh, kerang-kerang yang di rawa tuh. Itu yang dagingnya merah itu. Itu kalau direbus, dia punya air rebusannya berwarna agak kecil. Dia mengandung besi di hemoglobinnya. Tapi pada hewan-hewan seperti kerang hijau, dia mengandung tembaga. Ya, makanya kalau direbus itu air rebusannya sedikit agak kebiruan. Ya, karena dia mengandung tembaga. Ya, itu ya. Jadi ini penting. Penting sekali, guys. Ini penting dipahami, ya. Oke, ini ada berbagai sumber yang saya ambil untuk slide ini, ya. Ini sumber-sumbernya yang saya ambil untuk menyusun slide mineral. Oke, guys, apakah ada pertanyaan sampai sini? Halo, guys. Apa ada pertanyaan sampai sini, guys? Halo. Apa ada pertanyaan? Ataukah masih bingung, guys? Tidak. Halo, guys. Apa sudah paham semua, guys? Apa bisa dicerna semua, guys? Oke, ya. Jadi kuliah saya karena datanya cuma 1 jam, ya udah saya sampaikan di sini. Sampai sini pun selesai. Pastikan kalian semuanya sehat selalu, guys. Ya, jaga kesehatan, jaga kondisi, ya. Baik, Prof. Oke, Tapi ya. Prof juga jaga kondisi, Prof. Ya, terima kasih juga sama-sama, ya. Oke, ya, kita Jumat depan akan siap dengan presentasi biokimia dan Kamis depannya khusus yang aja nih, khusus yang akan presentasi bioscience. Kalau bioscience itu kelas B khusus dengan saya, tapi kalau biokimia tampaknya semua kelas. Nanti kita akan atur jam-jam presentasinya sesuai dengan jam praktikum. Ya, jadi kalau yang pagi kan biasa kelas C dan D. Ya, yang praktikum ya. Kalau pagi, halo guys. Betul, kelas D praktikum pagi, kelas C? Iya, Iya, Ya. Prof. Oke. Ya. Pak, jadi minggu depan kita mulai dengan kelas C dan D dah ya. Presentasi siapkan ya. Seperti yang saya udah kasih contohnya. Dan juga ada satu teman kalian yang sudah mengupload tuh, bagus itu. Ya. Oke deh, dari saya itu saja. Saya akan end meeting. Ya, semuanya pastikan sehat selalu semuanya. Selamat pagi, guys. Pagi, Prof. Terima kasih. Prof, Ya, saya terima tutup ya kasih. meetingnya. Ya. Oke. Prof. Ya, sip. Oke.